Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kita bersyukur karena kita boleh sehat, kuat, dan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tak ada dapat kita banggakan dalam hidup ini, karena semua yang kita miliki, bahkan nafas hidup kita adalah milik Tuhan. Itu sebabnya biarlah semua yang kita terima, kita kembalikan syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari tetap naikkan syukur kita kepada Tuhan, sembah sujud kita kepada Tuhan di hadapan takhta kemuliaannya. Puji Tuhan. Kita akan buka ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, dengan hati yang penuh limpah dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan sukacita karena kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami rasakan sampai saat ini. Kalau kami masih sehat, kuat, diberkati Tuhan jasmani maupun rohani kami, ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih karena tak ada dapat kami banggakan dalam hidup kami, karena semuanya berasal dari Tuhan dan kembalikan syukur hanya bagi Tuhan. Mari kami mohon urapan-Mu, layakan kami untuk ada di hadirat-Mu. Urapan Tuhan menyertai kami, memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kami semua. Kami akan buka ibadah kami pada pagi ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu.
terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak terima pujian kami, glory. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja yang layak terima pujian kami. Haleluya. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, mari umat Tuhan kita bersorak bersukacita di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab
bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji Tuhan, haleluya. Engkau baik, sungguh amat baik dalam hidup kami Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu kami bawa hidup kami, persembahan pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Yesus baik, teramat baik. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. To the Holy
To the Holy One, give thanks, because He gave us Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He gave us Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Kami menyembah Engkau dengan hati kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini
kasih Tuhan. Saat ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Allah yang kudus, karena Engkau telah memberikan anakmu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan saat ini kami boleh berkata, kami kuat di dalam Tuhan, kami kaya di dalam Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami berkat-berkat rohani yang melimpah. Sebabnya Tuhan, kami bersyukur untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib, untuk semua karya salib-Mu bagi kami. Dan tidak ada kata-kata yang cukup yang dapat kami naikkan kepadamu selain terima kasih Tuhan. Give thanks. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dan kami akan buka hati untuk terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Dan kami siap dengar firman-Mu hari ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama-sama pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan selalu mengasihi kita, melimpahkan kebaikan-Nya atas kita, dan melindungi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Kita ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita percaya hari-hari di hidup kita, esok dan seterusnya, akan selalu dilimpahi dengan kebaikan yang dari Tuhan. Saat ini kita akan mendengar penyampaian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca ayat hafalan kita dalam minggu ini, yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saudara, Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kuis Alkitab kita untuk hari ini ada 3 pertanyaan, sebagaimana biasa. Yang pertama adalah, siapa nama malaikat yang menjumpai Maria? Yang kedua, selama berapa hari tembok kota Yeriko dikelilingi oleh Yosua dan berapa kali? Yang ketiga, siapa nama orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di Yeriko? Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menjawab pertanyaan kuis ini, dapat menuliskannya di bagian kolom komentar yang tersedia di bawah video ini. Jawaban yang benar akan kami sediakan dan akan kami pin sebagai komentar yang pertama. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara dan saya punya satu kepastian pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Nats Alkitab kita terdapat dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 1-2. Roma 5 ayat 1-2 tertulis demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengar dan membaca firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, terdapat daftar yang cukup panjang tentang kekhawatiran dunia atau global worries. Dan beberapa global worries atau kekhawatiran dunia yang ada di urutan atas, diantaranya adalah kekhawatiran akan inflasi, kemudian yang akan diikuti dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, kekhawatiran akan kejahatan dan kriminalitas,
kekhawatiran akan krisis politik dan keuangan, kekhawatiran akan pengangguran, penyakit dan kematian. Global worries ini dirasakan oleh pemerintah berbagai negara di dunia. Tapi bukan hanya pemerintah saja. Orang-orang yang hidup di dunia ini, semua penduduk mengalami kekhawatiran yang sama. Kita hidup dalam dunia yang berubah, penuh dengan masalah, konflik, peperangan, dan berbagai bencana alam. Belum lagi masalah-masalah secara pribadi yang kita hadapi, membuat kita khawatir. Masalah dalam keuangan, pekerjaan, masalah rumah tangga. Hal-hal itu membawa kekhawatiran. Tapi bagaimana respon kita dalam menghadapi kekhawatiran? Apakah kita akan menyerah, takut, putus asa, bimbang, kita mundur, kita tidak mau berjuang? Tentu tidak, saudara. Respon terhadap kekhawatiran yang pertama adalah mencari solusi yang bisa diharapkan. Kita harus cari solusinya apa yang dapat menolong kita dalam mengatasi semua persoalan yang kita alami di hidup ini. Kalau kita mau berharap, saudara, tentu kita tidak akan berharap kepada satu pribadi yang tidak punya kuasa. Kita pasti akan berharap kepada orang yang berkuasa, bahkan yang maha kuasa. Pengharapan itu harus digantungkan pertama-tama pada yang memiliki kuasa yang lebih tinggi daripada kita. Bahkan pribadi yang memiliki kuasa lebih tinggi daripada semua. Dan itulah pribadi Tuhan, pribadi Allah yang kepadanya kita dapat gantungkan pengharapan kita. Pengharapan itu juga harus kita gantungkan pada pribadi yang memiliki belas kasihan yang besar. Percuma kalau pribadi itu punya kuasa yang besar, tapi tidak punya belas kasihan. Kita tidak dapat berharap kepadanya kalau dia tidak punya belas kasihan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan berbelas kasihan. Dia maha kasih kepada saudara dan saya. Dan yang ketiga, pengharapan itu harus digantungkan pada yang berkomitmen untuk menepati. Sebab percuma kalau pribadi itu punya kuasa yang besar, punya belas kasihan yang besar, tapi tidak punya komitmen untuk menepati. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, yang penuh belas kasihan, dan yang selalu menepati janjinya. Kepada Dia kita dapat berharap, saudara. Menghadapi berbagai persoalan di dunia ini, masalah, kesukaran, tantangan yang ada di bumi, di mana kita hidup, kita dapat menggantungkan harapan kita kepada Tuhan yang maha baik. Kembali kita baca dalam surat Roma pasal 5 ayat 1-2. Di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Surat Roma pasal yang kelima berisi tentang ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang pembenaran yang kita alami, yang bukan terjadi karena perbuatan-perbuatan kita, bukan karena kita mentaati hukum Taurat dengan baik, tapi pembenaran itu terjadi oleh karena kuasa dan kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang berkorban di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dari penghukuman akibat dosa. Melebihi semua masalah persoalan yang ada di dunia ini, melebihi persoalan tentang keuangan, melebihi persoalan tentang kesehatan, melebihi persoalan tentang pekerjaan dan berbagai hal lainnya. Ada satu masalah persoalan yang sangat besar yang semua manusia hadapi, yaitu penghukuman yang kekal. Dan masalah itu tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berharap pada diri kita. Kita juga tidak bisa berharap pada orang lain. Tapi kita hanya bisa berharap kepada Tuhan
kepada Allah yang penuh kuasa dan penuh belas kasihan, dan yang menepati janjinya yang telah Dia nubuatkan melalui para nabinya. Ia datang menjadi manusia, dan Ia berkorban bagi kita. Ia menebus kita dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kebangkitannya memberikan kepada kita jaminan bahwa kita pun akan bangkit bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Dalam Roma 5 ayat 1-2 ini dijelaskan tentang apa yang kita peroleh melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Betul bahwa oleh kuasa darahnya kita lolos dari murka Allah. Betul bahwa oleh kuasa darahnya kita telah ditebus dan tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi lebih daripada itu, saudara, ada hal-hal yang terjadi ketika kita beriman kepada Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami pembenaran. Dan karena pembenaran itu, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita semua yang tadinya adalah musuh Allah karena dosa, menjadi diperdamaikan. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan oleh karena pendamaian itu, maka hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukanlah damai sejahtera yang dari dunia, tapi damai sejahtera yang dari Allah. Damai sejahtera surgawi yang diberikannya di dalam hati kita. Dan karena kita telah diperdamaikan, maka kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan apa itu, saudara? Pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Inilah yang dinyatakan melalui ayat ini. Bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan satu implikasi yang kita dapat pahami dari sini, kalau keselamatan saja Tuhan berikan, kalau kehidupan kekal saja Tuhan sediakan, maka hal-hal yang lain yang kita perlukan di bumi ini juga Tuhan akan cukupkan. Kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan kita tidak sia-sia, bukan pengharapan kosong. Ia menjamin hidup kita di bumi ini dan juga menjamin hidup kita dalam kekekalan. Para filsuf mendefinisikan pengharapan sebagai suatu pandangan yang positif terhadap kehidupan yang kita jalani di bumi ini. Tapi definisi ini berbeda dengan definisi menurut firman Tuhan. Kita mengerti bahwa pengharapan kita itu muncul melalui iman kepada Kristus. Pengharapan bukan hanya sekedar pandangan yang positif. Pengharapan bukan sekedar pikiran yang positif. Tapi pengharapan kita didasarkan pada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Setiap orang di dunia ini bisa saja punya pengharapan, bisa punya pikiran yang positif. Tapi apakah pengharapan itu sungguh-sungguh membawa mereka kepada suatu kepastian dalam hidup mereka? Terlebih khusus yang berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Kita punya pengharapan yang pasti, yang tidak didasarkan pada pikiran yang positif, tapi didasarkan pada janji Tuhan. Didasarkan pada Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pengharapan kita yang teguh, bagaikan sauh yang kuat, yang tidak akan membuat kita terombang-ambingkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang menjadi rema buat kita dari surat Roma pasal 5 ayat 12 ini. Setiap kebenaran firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Dan firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita tuntunan untuk kita mengerti lebih lagi akan kebenaran. Hal yang pertama yang kita dapatkan dari ayat ini adalah bahwa pengharapan muncul karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman pada Kristus menghasilkan pembenaran, menghasilkan pendamaian, damai sejahtera, dan pengharapan akan kemuliaan Allah.
Sebagaimana yang sudah saya katakan sebelumnya, berdasarkan apa yang dinyatakan firman Tuhan, pengharapan kita timbul karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan kita berbeda sama sekali dengan pengharapan dunia ini. Ada banyak orang yang berharap hidupnya baik, mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan, penghasilan yang tinggi, memiliki hidup yang nyaman, bebas dari persoalan, bahkan mengharapkan mendapatkan kehidupan abadi yang baik. Tapi pengharapan itu menjadi sia-sia kalau tidak dilandasi di dalam Kristus Yesus. Setiap pengharapan di luar Kristus adalah pengharapan kosong, bukan pengharapan yang sejati, bukan pengharapan yang pasti. Itu sebabnya saudara, kita harus memastikan atas apa pengharapan kita dan kepada siapa kita berharap. Adakah kita punya pengharapan yang didasarkan kepada kekuatan manusia? Mungkin kita berharap kepada para penguasa, atau mungkin kita berharap kepada bangsawan, serta berharap kepada harta kekayaan. Pastikan saudara, pengharapanmu hanya dipautkan pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara beriman kepada Tuhan Yesus, maka saudara punya pengharapan. Jadi solusi yang pertama, langkah pertama untuk memiliki pengharapan adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, rema yang kita dapatkan dari ayat ini, pengharapan kita bukan mudah-mudahan, tapi pengharapan kita memiliki kepastian di dalam Kristus. Di ayat yang kedua kita perhatikan, di situ dikatakan, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iman kepada Kristus tidak membuat kita memiliki pengharapan yang kosong. Sama sekali tidak, saudara. Tuhan Yesus adalah Allah. Dia Allah yang maha kuasa, yang maha berdaulat atas segalanya. Dia adalah pemilik kekuasaan tertinggi atas semesta ini. Dia adalah pencipta. Dan karena itu saudara, pengharapan yang kita miliki di dalam Dia adalah pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di ayat yang ke-7 dia katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Bayangkan kalau saudara mendapatkan janji dari seseorang, lalu ternyata kita baru tahu bahwa orang yang berjanji itu tidak punya kuasa untuk melakukan atau memenuhi janjinya. Maka dalam situasi yang seperti itu, kita punya pengharapan yang kosong. Kita tertipu, saudara. Kita terperdayai oleh janji-janji manis. Ada banyak orang di dunia ini yang berjanji manis, memanipulasi, dan memperdayai. Tapi Tuhan Yesus tidak, saudara. Dia adalah pribadi Allah yang maha baik, maha kuasa, penuh belas kasihan, dan punya komitmen yang teguh untuk menepati setiap janjinya. Itulah sebabnya saudara, pengharapan kita tidak mudah-mudahan. Bukan pengharapan yang kosong, tapi pengharapan yang punya kepastian. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan yang sanggup memenuhi janjinya buat saudara dan saya. Hal yang ketiga saudara, pengharapan memampukan kita untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita dan keberanian. Hari Minggu ini saudara adalah minggu pertama masa Advent, yaitu masa di mana kita menantikan kedatangan Kristus. Di masa yang lalu bangsa Israel menantikan kedatangan Mesias, dan itu telah terjadi, telah tergenapi. Allah datang sebagai manusia, Dia lahir di kandang dan terbaring di dalam palungan. Itulah kedatangannya yang pertama. Namun sekarang ini saudara, kita menantikan kedatangannya yang kedua. Masa kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi, menutupi dan mengakhiri semua masa. Dia akan datang untuk menghakimi semua orang. Di dalam Wahyu 22 ayat 20 dikatakan,
Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Dalam menjalani hidup ini, saudara, pastikan bahwa kita memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan hanya berharap tentang hal-hal yang lahiriah di dunia ini. Jangan hanya berharap tentang karirmu naik. Jangan hanya berharap tentang pekerjaan yang berhasil. Tapi jalani hidup ini dengan satu pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita menanti-nantikan kedatangannya dengan penuh sukacita. Dan karena pengharapan akan Dia, akan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang sebagai hakim segala hakim dan raja di atas segala raja, kita menjalani hidup ini dengan sukacita dan keberanian. Tidak ada yang dapat menakutkan kita. Tidak ada yang dapat membuat kita bimbang. Tidak ada yang dapat membuat kita cemas dan takut, karena kita memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kita rindu untuk menerima kemuliaan-Nya yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi hidup kita pada saat ini? Apakah kita menjalani hidup ini tanpa pengharapan? Apakah kita menjalani hidup ini dengan penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, ketakutan? Ingatlah saudara, bahwa bagi saudara dan saya yang percaya, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Dia telah datang untuk menyelamatkan kita. Dia menebus segala dosa kita dan membebaskan kita dari penghukuman yang kekal. Dan saat ini kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Di dalam pengharapan akan kedatangannya itulah kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Kita sadari bahwa Tuhan Immanuel selalu bersama kita. Roh Kudus diberikannya kepada kita, berdiam di dalam kita, dan Roh Kudusnya menuntun kita menjalani hari demi hari dengan kekuatan sorgawi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sebagaimana ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat dalam Roma 12 ayat 12. Biarlah kita menjalani hari-hari di hidup kita dengan sukacita Tuhan di dalam pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam firman-Mu kami alami kekuatan baru. Kami diteguhkan, kami dikuatkan. Ada sukacita di dalam firman-Mu. Firman-Mu menerangi dan menuntun langkah kami. Ketika kami lemah, kami dikuatkan. Ketika kami susah, kami dihiburkan. Dan firman-Mu saat ini mengingatkan kami kembali bahwa setiap kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Ada pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan, bukan pengharapan yang kosong, bukan pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan yang memiliki kepastian. Karena Engkau Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang penuh belas kasihan, dan yang menepati janji-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kedatangan-Mu yang pertama kali, menjadi manusia sama seperti kami. Dalam kesederhanaan Engkau datang, dan Engkau mau menjadi hina, menanggung segala kutuk akibat dosa, demi keselamatan kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Engkau telah membenarkan kami, memperdamaikan kami dengan diri-Mu, dan memberikan kami pengharapan yang sungguh-sungguh pasti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan terus menjadi pribadi yang mengenal akan Tuhan, mengerti kehendak-Mu setiap hari. Pada saat ini kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami, rencana-rencana kami, aktivitas kami, mulai saat hari ini sampai besok dan seterusnya. Biarlah Tuhan menolong dan memimpin kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, dan tuntunan-Mu untuk kami dapat mengambil langkah dan keputusan yang tepat, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa ada dalam keberkatan dan perkenanan Tuhan. Berkatilah keluarga kami masing-masing,
Berkatilah usaha pekerjaan, studi, dan segala aktivitas tugas tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan selalu menolong kami, menjadikan kami berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan baru. Yang sedang terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan memberikan kemenangan dan kelepasan dari dosa serta dari kuasa iblis. Kuasa darah-Mu benar-benar memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan dan pergumulan. Kuasa mujizat Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah. Berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk wilayah-wilayah konflik, agar Tuhan berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lebih daripada itu, doa kami ya Tuhan, agar Tuhan mencurahkan roh-Mu, melawat setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami, membimbing kami, masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama sudah selesai, tapi ibadah kita kepada Tuhan tetap berlanjut, karena hidup kita adalah ibadah sejati kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.